Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Yang kami hormati orang tua kami, Abah Ji, yang mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan rahmat dan kasih sayangnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya ta'zimi, Dewan Juri, hadirin rahimakumullah, sudah menjadi keharusan bagi kita semua sebagai ungkapan euforia dari gemuruh rasa batin ini, realisasi dari thanaan wa hamdan lillahi ta'ala, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat dan kasih sayang kepada kita semua. Tak lupa salawat beserta salam tetap tercurah limpahkan kepada pahlawan revolusi Islam, penyejuk kalbu di kala rindu, pelipur lara di kala luka, penenang hati di kala tersakiti, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan Juri yang saya ta'zimi, hadirin rahimakumullah, izinkanlah saya pada kesempatan yang indah ini akan memberikan tausiah dengan tema Al-Mu'tafikat, negeri-negeri yang dihancurkan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 4 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayata yang artinya, berapa banyak negeri yang telah kami musnahkan. Siksaan kami telah datang menimpa penduduknya pada malam hari atau pada saat mereka beristirahat pada siang hari. Hadirin rahimakumullah, pada ayat ini Allah menjelaskan sekaligus menegaskan kepada kita bahwa tidak sedikit negeri-negeri yang Allah binasakan dan penduduknya Allah musnahkan karena kedurhakaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menafsirkan di dalam potongan ayat, wa kam min qaryatin ahlaknaha, ay bi mukhalafati rusulina, dan berapa banyak negeri yang telah kami binasakan, yakni
karena mereka menentang rasul-rasul kami, wa takdzibihim, dan mendustakan rasul-rasul kami. Dzalika khizyid dunya. Oleh sebab itu mereka ditimpakan kehinaan di dunia yang bersifat sementara, mausulan badlal akhirah, dan mendapatkan siksa azab di akhirat yang bersifat selama-lamanya. Allahu Akbar. Bagaimana kaum 'Ad yang telah kita ketahui, begitu mereka dikaruniai oleh Allah postur tinggi yang begitu luar biasa, badannya kekar dan besar, kekuatan mereka begitu dahsyat sehingga mereka mampu membangun istana yang begitu mewah, kokoh dan tinggi menjulang ke langit. Ketika itu Allah Rasul diutus kepada mereka untuk mengajak beriman kepada Allah, itu Nabi Hud alaihissalam. Namun ternyata mereka menentang Allah Subhanahu wa taala dengan mendustakan Nabi Hud alaihissalam. Maka id arsalna alaihim rihal aqib, maka Allah Subhanahu wa taala kirim angin yang begitu membinasakan. Hadirin, angin yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan sebentar, bukan 1 hari, 2 hari, 3 hari, yaitu 8 hari 7 malam. Dan anginnya itu bukan hanya angin yang mampu menerbangkan saja, tetapi angin tersebut mengikis, menjadikan kulit mereka, tulang mereka terkelupas, terkikis sedikit demi sedikit, sehingga menjadi butiran-butiran debu yang menjadikan angin membawa mereka semua beserta dengan bangunan-bangunannya, sehingga rata semua bangunan negeri beserta penduduk kaum 'Ad. Allah. Begitu pula kaum Tsamud dengan keistimewaannya mengukir batu yang begitu besar di bukit-bukit gunung dan menjadikannya rumah, bahkan istana, diberikan tanah yang subur, kekayaan yang sangat modern. Tetapi ketika diutus Nabi Saleh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diajak beriman, mereka merasa angkuh, sombong, dan merasa itu adalah hasil dari jerih payah mereka sendiri. Dan akhirnya Allah turunkan petir, suara kilatan yang menghancurkan gendang telinga, beserta kekuatan mereka semua hancur, badan mereka hancur, dan bangunan-bangunan istana yang mereka ukir pun hancur, luluh lantah. Azab dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahim. Begitu juga kaum Nabi Lut alaihi salam. Kaum Nabi Lut ini lebih keren lagi, lebih keji lagi kedurhakaannya kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kaum-kaum yang lain. Hadirin rahimakumullah. Mereka di samping sering mabuk-mabukan setiap malam, main judi, pesta, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka juga melimpahkan, melampiaskan syahwatnya kepada sesama jenis. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sehingga diajak oleh Nabi Lut alaihissalam supaya bertakwa, berubah dari kekejiannya itu menjadi ketaatan. Mereka merasa angkuh dan menolak, menentang Allah dan mendustakan Nabi Lut alaihissalam. Sehingga diutuslah 2 malaikat dan hancurlah kaum negeri, kaum Sodom tersebut, yaitu kaum Nabi Lut alaihissalam. Dengan cara apa? Dengan dikirimkan ribuan batu besar yang diselimuti oleh kobaran api yang begitu dahsyat, sehingga meluluh lantahkan, menghancurkan negeri tersebut beserta penduduk-penduduknya. Allahu Akbar. Hadirin rahimakumullah. Ini adalah bukti bahwa negeri itu kuat, kaya, kekal, bukan karena mereka memiliki kekuatan, bukan karena mereka memiliki kekayaan, bukan karena mereka memiliki kekuasaan yang begitu luar biasa, tetapi sesungguhnya kebahagiaan, kejayaan, kehidupan di dunia dalam suatu negara itu ditentukan
meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Dan sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepadaku, lafatahna alaihim barakatin, maka pasti akan kami bukakan keberkahan dari langit, keberkahan dari bumi. Maka kuncinya adalah keimanan dan ketakwaan. Hadirin rahimakumullah, Imam Ali radhiyallahu taala anhu menjelaskan ciri-ciri orang yang bertakwa adalah 4 perkara. Yang pertama, al-imanu bil jalil, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah khaliq, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu, wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dan begitu pula Allah yang memeliharanya. Allah razik, Allah pemberi rizki pada seluruh makhluk. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada suatu hewan melata pun yang berjalan di muka bumi kecuali telah Allah tetapkan rizki kepada mereka. Allah Malik, Allah Raja dari segala raja. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. La ilaha illallah. Yang kedua, al-amalu bitanzil, mengamalkan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an dan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu menghalalkan apa yang dihalalkan Al-Qur'an, mengharamkan dan apa yang diharamkan Al-Qur'an, menjaga lisan, menjaga hati, menjaga ucapan, menjaga perbuatan, sehingga tubuh kita seluruhnya disibukkan dengan ketaatan kepada Allah melalui contoh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah tanda al-amalu bitanzil, mengamalkan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hadirin rahimakumullah, al-qana'atu bil qalil. Ciri orang yang bertakwa itu merasa cukup terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersamaan dengan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Sesungguhnya segala urusan mereka itu kebaikan bagi mereka. Walaysa dzalika illa li amril mu'min illa lil mu'min. Dan tidak akan didapatkan oleh siapapun kecuali oleh orang-orang mukmin, orang beriman. In asabathu sarra'u syakara fakana khairun lahu. Apabila dia ditimpa kelapangan, kemudian dia bersyukur, maka dengan syukur itu baik bagi dia. Ketika dikasih rizki yang luas, kesehatan, dengan rizkinya dia memberikan kepada orang-orang yang kurang mampu, memberikan sedekahnya kepada orang-orang yang membutuhkan, maka itu tanda syukur. Maka dengan syukur itu kebaikan akan berlandaskan kepada dirinya sendiri, akan berbalik pada dirinya. In asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Dan apabila dia ditimpa musibah kesempitan, kemudian dia bersabar, fakana khairan lahu, maka kebaikanlah dengan kesabaran itu akan kembali kepada dirinya. Hadirin rahimakumullah, baik sempit maupun lapang, syukur dan sabar adalah kunci qanaah bil qalil, menerima segala yang diberikan Allah. Dan yang keempat, al-isti'dad li yaumir rahil. Tanda sifat orang yang bertakwa adalah senantiasa beristi'dad, mempersiapkan diri dengan beramal yang 3 tadi: beriman kepada Allah, al-amal bit tanzil, al-qana'atu bil qalil,
untuk mempersiapkan diri di dunia yang sementara menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhirat yang kekal selama-lamanya, karena dia tahu dan yakin bahwa ada kehidupan setelah kematian. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian, bagaimana kita menempatkan diri ketika kita hidup di suatu bangsa? Apakah kita ingin hidup dalam bangsa yang akan dilaknat, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Atau kita ingin menjadikan bangsa yang kita tinggal itu menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, bangsa yang diridhoi Allah, maghfirah Allah turun dengan cara menjaga iman dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian dari saya. Astaghfir alal qata'at wal mughallazat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.